Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. 500. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Umamah Iyas bin Tha'lab al-Ansari al-Hajisi radhiyallahu anhu qala dzakara nutur sapa ashabu Rasulillah pira-pira sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suci dina indahu ana ngersane Nabi ad-dunya ing dunya. Suatu saat ada diskusi ya, antar sahabat ini ada pembicaraan tentang urusan duniawi. Ngobrol tentang urusan harta. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasmaun ana ta ora krungu sira. Ala tasmauna ana ta ora padha krungu sira. Innal badzadzata sutuhune asore tingkah lahir. Maksudnya kehidupan sederhana, penampilan sederhana. Badzadzah itu penampilan yang ya sederhana, tidak modis ya. Iku minal imani saking sempurnani iman. Maksudnya Kanjeng Nabi tidak senang kita ini terlalu cinta dunia. Jadi suatu kesempatan sahabat-sahabat ini ngomong soal dunia, soal harta. Nabi bilang ala tasmaun innal badzadzah minal iman. Dengarkan, hidup sederhana. Badzadzah itu penampilan yang bersahaja. Tetapi bukan berarti kempros, beda. Bersih, an-nadzafatu minal iman. Yang dimaksud badzadzah itu ya sederhana itu, penampilan yang tidak banyak aksesoris ya. Badzadzah itu ya berpenampilan sederhana minal iman saking sempurnani iman. Ya pakaian yang bukan berarti jorok, bukan ya. Bukan berarti koproh, tidak. Yang dimaksud badzadzah itu ya pakaian yang sangat biasa gitu. Innal badzadzah minal iman. Yakni kalau Rasul Nabi at-taqahhula. Taqahhul itu ya pakaian yang sederhana, pakaian yang jelek. Rawahu Abu Dawud. Al-badzadzah tema di badzadzah bil ba' al-muwahhadah kang den titik wa dzalain yang daluru al-mu'jamataini kang den titik karone wa yauta badzadzah iku risasatul hayati asore tingkah merendah, tingkah yang sederhana. Asor maksudnya rendah, tidak mewah. Wa tarku fakhiril libas lan ninggal pakaian kang bagus. Tidak pakai jam Rolex, sepatu beli. Nabi menganjurkan pakaian yang sederhana. Ya pakaian yang ada inilah ya. Enggak usah kita ini terlalu model, tasnya Hermes 100 juta. Orang-orang itu ya seperti Hotman Paris itu. Itu satu tubuhnya berapa miliar. Sepatunya 70 juta, jasnya 50 juta. Yang begitu itu tidak disukai Nabi. Tidak perlu jas mahal, tidak perlu sepatu mahal. Ya sepatu biasa, baju biasa ya. Itu tanda sempurnanya iman.
Artinya Rasulullah SAW mengajarkan jangan banyak model, ojo kakean pola, supaya hidupmu itu enteng. Hidup berat itu karena gayanya berat. Jadi beban seimbang dengan gaya. Supaya hidupmu tidak berat, gayanya dikurangi. Jangan kakean gaya, handphone mahal, ini mahal, nggak usah. Biarlah kita ini cukup yang sederhana. Amat takahulu ana pune maknani takahul fabil qaf wal ha qala dawu sapa ahlul lugha al mutakakhil utai maknane mutakakhil huwa ya mutakakhil iku ar-rajulu wong lanang al yabisu kang garing al yabisul jildi kang garing kulite garing, tidak klimis, tidak glowing. Min khusyunatil aisi saking kasare penguripan, karena hidup yang berat, keras. Watar kita rafuhi lan ninggal enak-enakan. Maksudnya ya takohol itu orang yang hidup sederhana, tidak modis, tidak pakai macam-macam ya, perawatan yang mahal itu loh. Rasul mengajarkan hidup yang sederhana, pakaian biasa, makanan juga yang biasa. Yang penting kita ini cukup bisa beribadah, walaupun tidak harus hidup mewah. Tetapi apakah tidak boleh jadi orang kaya? Boleh. Itu pilihan. Hidup sederhana bagus. Jadi orang kaya juga boleh. Yang penting tidak gila harta. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abi Abdullah Jabir niku dawuh ngene ba'atsana ngutus ing kita. Kita ini diutus ngutus ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang nyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarona lan dadekaken pengarep, dadekaken pimpinan alaina ing atase kita sapa Aba Ubaidah ing Abu Ubaidah bin Jarrah itu radhiyallahu anhu. Suatu saat ya, Jabir bin Abdullah mengatakan kita ini diutus ya pergi perang. Rasulullah mengangkat Abu Ubaidah sebagai pemimpin. Natalako mapak kita iral Quraisy ing rombongane kaum Quraisy. Itu kafilah. Wa zawadna lan maringi sangu sapa nabi na ing kita nyangoni jaraban ing sak wadah. Maksudnya ya sak buntelan minta merin saking kurma. Kita pernah ditugaskan Nabi untuk menghadang rombongan orang Quraisy. Nabi memberi bekal hanya sak kantong kurma. Lam yajid orang nemu Nabi lana maring kita ghairahu ing liyane mengkono niku wau jaraban min tamrin. Jadi situasi saat itu tidak ada apa-apa. Makanya Nabi mengirimkan hanya sangu bekal kurma sak bungkus. Fakana mongko ono sapa Abu Ubaidah, sahabat Abu Ubaidah panglimanya, iku yuktina paring sopo Abu Ubaidah na ing kita tamrotan ing kurma siji, tamrotan ing kurma siji. Jadi ini rombongan pasukan. Oleh Nabi cuma dikasih bekal
kurma sak kantong. Makanya ya harus dihemat. Mereka makannya satu-satu. Jadi pagi sarapannya kurma siji. Lah terus gimana caranya? Dimut kayak permen. Saking sederhana kehidupan itu. Jadi hari itu nggak ada perbekalan selain kurma. Karena kurmanya cuma sedikit, oleh komandannya Abu Ubaidah dibagi satu-satu. Jadi kurma dibagi kayak permen, pasukan dikasih satu-satu. Makan cuma begitu ya. Betapa sederhana ya. Faqila dawakan kaifa kaya apa kuntum ana sira kabeh iku tasnauna agawe sira biha kelawan mengkono tamroh. Sahabat yang lain bertanya, gimana caranya mangan kurma mek situ? Qala dawu sapa niku wau Jabir, nama suha kama yamassus sabi. Nama suha nyesep ingsun ha ing tamrah kama yamassu kaya oleh nyesep sapa subiyu bocah. Ya dimakan kayak permen disesep. Jadi bayangkan sahabat ini tahan ya, kuat. Diperintah Nabi perang berangkat. Bekalnya cuma kurma. Jadi dia cuma makan kurma satu, tidak dimakan, dimut ya, dimut seperti bayi nyusu. Begitu sederhana ya. Betapa kuat. Sahabat Nabi cuma diberi makan kurma satu, nggak protes, nggak demo ya. Makan kurma situ dimut ya. Ini betapa kuat ya. Mereka sangat mencintai kanjeng Nabi. Sumana surbu nuli nginum kita aliha ing atase tamrah minal ma'i saking banyu. Ya cuma kurma satu terus minum. Fatakfina nyukupi na ing opo tamroh na ing kita yaumana ing dino kita ilal laili maring wengi. Hanya satu butir kurma cukup sehari semalam. Ya ini tentu kurma yang sudah didoai oleh kanjeng Nabi. Karena kurma ini sudah didungani kanjeng Nabi, ya situk tapi kuat ya. Karena tangannya Nabi itu penuh berkah. Tangan kanjeng Nabi itu penuh berkah. Sehingga satu kurma ini bisa satu hari tidak lapar. Orang diberi Nabi satu butir, tidak lapar satu hari. Ya ini kurma yang telah diberi doa oleh kanjeng Nabi. Karena Nabi ini, beliau ini berkah ya. Doa beliau satu kurma cukup satu hari. Bayangkan gimana caranya itu. Ini secara akal biasa nggak kuat. Tapi itu kurma karena sudah diberi doa oleh kanjeng Nabi, ya kuat ya. Diberi kurma oleh kanjeng Nabi, dia satu pun sehari nggak lapar ya. Hebatnya doanya kanjeng Nabi. Fakila dan dawakan dia wa kunna ono sapa kita iku nadribu gepuk sapa kita bi isina nggih kelawan teken kita teken al khaita ing godhong kelampis. Jadi sahabat enggak ada yang dimakan, makan kurma sambil ngambil daun ya. Tsumma nablahu nabulluhu nuli neles-nelesi kita hu ing mengkono niku wau isin bil ma'i kelawan banyu fanakuluhu mongko mangan kita hu ing mengkono niku wau al khobat niku nabulu ing al khobat niku. Jadi sahabat Nabi saking sederhananya, nggak ada yang dimakan, makannya kurma dan daun. Daun dibasahi terus dimakan. Ini perjuangannya. Sahabat Nabi itu betapa sabarnya ya. Orang berangkat perang ini kan perlu stamina, payah, panas.
Tapi Nabi cuma kasih makan kurma 1 biji 1 hari. Begitu itu dilakoni. Karena sahabat Nabi itu sangat setia, taat pada kanjeng Nabi. Bayangkan cuma dikasih makan kurma situ. Oh, ini gak masuk akal ini. Sehari makan kurma situ, kurma 10 gak warak. Kurma situ ya apa? Loh, ini loh sahabat Nabi ya. Orang-orang yang punya keteguhan, orang-orang yang punya semangat juang. Hanya makan kurma 1 sehari. Bayangkan, kita ini seandainya diberi 10-20 kurma gak warak. Oh, kayak jajan. Ini loh situ. Dan mereka itu rela. Mereka dengan senang hati ya, hanya makan 1 kurma berangkat perang. Enggak apa mana bayaran, enggak ada bayaran, hanya kurma situ. Tapi itulah pengabdian. Dan makan apa? Daun, ambil daun ya. Qala daun sapa Abu Ubaidah, wan talakna lan budalan kita ala sahilil bahari ing atase pinggire segoro. Jadi ini kan pasukan berjalan sampai ke pinggir laut. Laut ini di mana? Ya jauh. Madinah kan jauh dari laut. Jadi ini perjalanan jauh, bekalnya cuma kurma, makan daun seadanya. Sampai rombongan ini sampai ke laut. Berarti lautnya ini jauh sekali. Madinah kan jauh dari laut, berapa ratus kilo. Perjalanan sampai di laut. Lah begitu sudah sampai di laut, farufi amongko den angkat lana maring kita ala sahilil bahari ing atase pinggire segara apa kahayatil kasibi kaya tumpuane wedi adhmi kang gedhi. Jadi sahabat ini perjalanan jauh ya. Ya ini sangat jauh. Sebab mereka tinggal di Madinah. Madinah itu jarak laut ratusan kilometer, jauh. Madinah ini jauh dari pantai. Kalau Jeddah itu pantai. Ini Madinah ke Jeddah 500 kilometer. Kalau pantai yang lain ya jauh ya, tidak disebutkan pantai yang mana. Tetapi yang jelas perjalanan ini pasti sangat jauh. Sebab Madinah itu lokasinya jauh dari pantai. Lu sahabat Nabi yang berangkat tadi itu cuma makan kurma. Bayangkan, perjalanan jauh, panas, gak bawa nasi, gak bawa kompor, hanya makan kurma. Tapi kurma yang sudah didoai oleh kanjeng Nabi. Sehingga kemudian mereka itu sampai di pinggir laut. Di pinggir laut dia melihat ada tumpuan besar. Ada kelihatan seperti pasir, tumpuan besar. Fa'ataina mongko nekani kita hu ing kasib. Fa'idan mongko nalikani ataina hiya utai mengkono kasib iku adabatun hewan. Tut akang den arani opo dabah al ambaro ing iwa ambar. Ambar itu paus, ikan paus. Jadi sahabat Nabi, rombongan yang gak punya bekal ini sampai di pantai tiba-tiba melihat gundukan besar. Ikan paus kan hitam, besar kan, gundukan besar. Setelah didekati ternyata ini ikan paus. Ikan paus itu kan mengeluarkan amber. Hari ini masih ada ya, orang nelayan itu kadang nemu muntahannya ikan paus. Muntahannya ikan paus itu laku dijual, namanya ambar. Ambar itu jadi bahan parfum. Jadi bahan parfum yang mahal itu dari muntahannya ikan paus. Ikan paus mutah jadi ambar. Awak mau mutah blenyek. Ini ikan paus, nah makanya disebut ambar. Jadi ambar kata orang sekarang amber itu dari ikan paus itu. Jadi ikan paus, mereka nemu ikan paus terdampar. Ikan paus itu gede 50 ton besar. Terus faqala dawu sapa Abu Ubaidah maitatan halikang mati. Mereka nemu bangkai ikan paus. Jadi ikan paus yang sudah terlalu tua itu mungkin kintir apa itu mati di
pantai. Sumakola nuli dawu sapa mengkono Abu Ubaidah lah durung mati, ya masih belum mati. Bal nahnu balik utawi kita iku rusulu Rasulillah, pira-pira utusane Rasulullah, wa fisabilillah ing dalam jihad fisabilillah. Maksudnya begini, loh sampean kok makan ikan yang mati? Dia bilang enggak apa-apa. Artinya bangkai ikan memang suci. Ikan itu walaupun ikan paus, gak usah dibeleh, mati juga suci. Semua bangkai yang hidup di laut itu suci, walaupun itu kuda laut, anjing laut, babi laut. Pokoknya yang di laut itu hukumnya suci. Waqat turirtum lan teman kasereng terpaksa. Kita ini kan gak ada makanan. Uturitum kasereng kepeksa sira kabeh. Fakulu mongko mangano sira kabeh. Faqomna mongko mukim sapa kita alihi ing atase mengkono aniku wau al ambar syahran ing dalam saulan. Jadi ikannya itu besar. Maka sahabat kemah di situ sak bulan. Gak habis dimakan 1 bulan. Ya mungkin ikan pausnya sak kapal. Sehingga sahabat Nabi tinggal di situ. Ikan itu nggak habis dimakan sebulan. Ya mungkin didendeng, diiris-iris, dijemur, cukup dimakan 1 bulan. Ini ikan super. Mungkin besarnya sak masjid ini. Jadi sahabat mendapat ikan gede, ikan paus. Ya terus dimakan, dia del-del ya. Kuwat ikan ini. Wa nahnu ta kita iku salah sumiatin wong 300. Pasukan itu jumlahnya 300. Makan ikan paus itu ndak habis 1 bulan. Berarti gede wae. Kira-kira wae sak pira. Dimakan 300 orang, enggak habis selama 1 bulan. Woi sak masjid ini kira-kira wae gede tenan nih. Hatta saminna sehingga lemu kita. Sampai sahabat itu gemuk. Mangan iwak bentawina mangan iwak didendeng. Walaqad ra'aitu teman tingali ingsun na ing awak ingsun iku nagtarifu nyibu ingsun min waqbi ainihi saking bolongane mripate ledoke mripate niku wau ambar bil kilali kan pira-pira kendi jun aduhna ing lengo. Jadi ikan ini saking besarnya, dari matanya ini diambil gajihnya, dari mata ikan itu diambil lemaknya, itu pakai kendi, pakai apa botol-botol besar. Wih ini besar sekali berarti. Wong matanya aja mengeluarkan minyak bergalon-galon. Jadi ini ikan yang luar biasa. Terus wa naqta'ulan mutus ingsun minhu saking mengkono niku wau al ambar al qidara ing pira-pira tugelan katsauri koyok sapi. Maksudnya kita itu motong daging gede-gede sak sapi-sapi ngoten. Au kaki dari sauri utawa koyok irong-irone kakot dari sairi koyok irong-irone sapi. Maksudnya daging itu gede-gede jadi diirisi sak gede-gede sak sapi-sapi. Namanya ikan kan kalau besar kan besar sekali. Ikan paus itu mungkin bisa sampai 50 ton, gede sekali. Nah itu diirisi sak sama sahabat itu diincel-incel, diiris sak mejo-mejo. Gede-gede. Artinya memang ini ikan yang luar biasa, monster. Walaqad akhadha teman ngalap minna sangi kita sapa Abu Ubaidah salah sata asyara ing 13 apane rajulan wong lanang fa aqadahu mongko nglungguhaken sapa Abu Ubaidah ing salasa fi waqbi ainihi ing dalam ledoke mripate mengkono ambar dilan ing iga wekas, maksudnya napa niku jenenge
Iga wekas itu tulang iga. Min adlahi kang tetep saking pira-pira igone, maksudnya durinya itu, tulangnya paus itu. Pira-pira igone mengkono-mengkono ambar, fa aqamaha mongko jumenengaken sapa Abu Ubaidah ing dilun, summa rahala nuli summa rahala nuli dadekaken tunggangan budalan ngoten. Budalaken a'dhama bairin ing luwih gedene unta ma'ana kang tetep sertane kita famarra mongko liwat sapa mengkono bair min tahtiha saking isore adla. Maksudnya begini, tulangnya paus tadi kan, bukan paus kan besar, ada tulangnya. Lah setelah diteteli tulangnya, setelah diteteli dagingnya, tulangnya itu kan ikan itu ada tulangnya begini, ada tulangnya ikannya itu. Itu tulangnya itu diberdirikan oleh 13 orang sehingga berdiri. Itu bisa dilewati unta di bawahnya. Kan ini kan paus kan bentuknya seperti ini. Jadi tulangnya itu seperti terowongan, saking gedenya ikan. Maksudnya rawi ini ingin menggambarkan besarnya ikannya itu loh. Saking gedenya tulangnya itu kalau diberdirikan, bawahnya dilewati onta yang gemuk itu bisa. Jadi tulangnya mungkin 8 meter atau berapa gitu. Panjang tulang apa? Belungnya iwak ini. Saking gedenya ikannya itu. Sehingga tulangnya itu kalau diberdirikan bisa dilewati unta di bawahnya. Wa tazawwadna lan ngalap sangu kita min lahmihi sanging dagingnya ambar wa sa'iqa ing pira-pira tugelan atau dendengan kata. Wasaik itu daging yang di panak dijemur, dendeng. Falam laqadina semasin teko kita al-Madinah ing Madinah, ataina mongko nekani kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna mongko nuturaken ingsun zalika ing mengkono kisah lahu maring Kanjeng Nabi. Ini sahabat ini kan makan ikan sudah sampai habis, selesai makan sebulan, terus pulang bawa dendeng. Terus cerita Kanjeng Nabi kita itu gini-gini, artinya makan ikan, nemu ikan yang ajaib tadi diceritakan Nabi dan pulang bawa dendeng. Faqala Nabi huwa utai mengkuno ambar iku rizkun rezeki. Ahrajaka ngetoaken ing rezeki sop Allah laku maring sira kabeh. Fahal ma'akum ono to iku serta sira kabeh min lahmihi saking daginge ambar syai'un utai suwi-wiji. Sahabat ini matur Nabi takut dilarang. Bagaimana hukumnya makan ikan paus? Kan Nabi belum pernah makan. Memang Nabi tidak hidup di pinggir laut. Nah ini sahabat di pinggir lautan nemu ikan paus dimakan. Setelah itu baru tanya hukumnya gimana Nabi? Kita ini makan ikan paus yang terdampar di pantai. Udah kita makan, kita dendeng bawa pulang. Nabi menjawab, oh tidak apa-apa, itu rezeki. Masih ada, saya minta. Nabi juga mau. Fahal ma'akum ono ta iku serta sira kabeh min lahmi saking dagingnya ambar syai'un ta suwi-wiji. Fatut imuna mongko paring nginum sira kabeh nak ing ingsun. Farsalana mongko ngutusna ing kita, farsalna mongko ngirimaken kita ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu saking niko ambar, lahmul ambar, fa akala mongko dahar sapa Nabi hu ing lahmun. Ternyata Nabi juga kerso. Iso pengantu itu. Sapa ngantuk. Kuku ngantuk iso. Nabi ternyata ketika diceritakan mereka makan ikan paus dan dibuat dendeng, Nabi bilang masih ada, sini saya ikut makan. Artinya Nabi ngguyubi ya. Sebuah sahabat senang bahwa mereka dapat rezeki makan ikan paus. Jadi ikan paus boleh dimakan. Kuwede tapi ikan paus ini. Ya karena ini sudah mati yuk enak.
Di Indonesia kadang kan juga ada paus terdampar besar. Paus itu hewan yang memang itu bisa hidup lama puluhan tahun dan sangat besar, dan tinggalnya sebetulnya di laut yang dalam. Makanya kalau minggir itu biasanya ya mungkin sakit atau memang sudah mati. Kalau nangkap ikan paus sih sulit karena kan ikannya besar sekali. Hiu besar, tapi paus ini lebih besar. Paus ini bisa seukuran kapal selam, gede sekali. Lah dari paus itulah ada minyak wangi yang namanya ambar. Itu harganya mahal. Biasanya nelayan nemu di laut. Jadi seperti bongkahan-bongkahan gitu yang mengapung. Nah itu muntahannya ikan paus, namanya ambar. Itu harganya mahal, jutaan. Lah itu ikannya boleh dimakan. Jadi sahabat Nabi dulu dapat ikan itu dimakan. Artinya semua hewan yang hidup di laut hukumnya halal. Lah sahabat Nabi ya memang orang gak bawa makanan, cuma bawa kurma. Nemu ikan ya senang dimakan sampai 1 bulan. Padahal mereka jumlahnya 300 orang. Bayangkan gedenya ya. Itulah rezeki. Artinya sahabat Nabi itu sabar, kemudian diberi rezeki oleh Gusti Allah. Al-jirab wa maknani jirab iku wi'aun wada min jildin sangking kulit ma'rufin kang usten werwi. Jirab itu ya seperti wadah air kayak sekarang ya gentong, wadah air galon. Wal kasru jirab diwaca kasra iku afsah li fasih. Qalu tamassuha bi fathil mim iku fathil mim. Ini penjelasan. Wal khobatu te maknane khobat iku waraqu syajarin godhonge wit ma'rufin kang gusten nurui takul kang mangan hu ing sajar opal ibilu unta. Sahabat Nabi makan daun yang biasa dimakan onta. Yo gak enak, tapi karena terpaksa. Al-kathif te maknit kathif ikut at-tallu tumpuan benar ramli saking wedih pasir. Wal waqbu te makne waqbu fathil wal wa iskanil qaf ba'daha baun sausil qaf baun tebak muwahhada kang den titik wa huwa utai mengkono waqbu iku naqratul aini ledoke mripat. Ledoke mripat ini lho besar sampai bisa dicidui minyaknya. Kalau al-qilal iku al-jirar, biro-biro jun itu ada air. Wal fidar maknani fidar bi kasril fa wa fathid dal al-qidau iku biro-biro tugelan. Rohalal ba'ir bi takhfifil ha ay ja'ala dadiaken sapa Abu Baidah ali sibair ar-rahla ing tumpaan. Al-wasyaik maknani wasyaik bisin al-mujama wal qaf iku lahmu daging alladzi tuti akang den tugel-tugel apa laham liyuqaddada supaya den dadekaken dendeng didendeng minhu saking laham. Wallahu a'lam. Artinya hadis ini menggambarkan betapa taat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasukan 300 orang berangkat melakukan tugas penghadangan, tidak membawa beras, tidak membawa gandum, hanya dibawahi sebungkus kurma. Sehingga mereka makan 1 hari 1 butir. 300 orang, bayangkan. Makan 1 butir kurma. Mereka siap ya. Jadi demi tugas Kanjeng Nabi, sahabat Nabi ini tanpa tawaris, nggak ada makanan pun mau. Artinya hadis ini menceritakan betapa setia, betapa sabar, betapa gigih perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya awake dhewe ojo ngalem-ngalem. Ngantuk gue kayak ngantuk. Cir. Kita ini bayangkan ya, hidup saat ini di pondok, walaupun tidak mewah, kita ini sudah nikmat. Makan nasi, ada lauknya. Sahabat Nabi bayangkan, pergi perang cuma dibawahi kurma, sehingga 1 hari cuma 1 butir. Itu lun berangkat.
Artinya santri-santrinya Kanjeng Nabi ini tidak cengeng, gak kemalan mangan, tidak punya nasi, hanya kurma. Jadi setiap hari satu butir. Itu mereka berangkat. Bayangkan hari ini kita makan 10 kurma tidak kenyang. Sahabat Nabi makan 1 butir setiap hari. Ini bayangkan orang-orang dahulu itu hebat, kuat, gak cengeng, gak lembek. Ada saiki kemenyek, didi sambat. Coba kon dikai kurma situ, mbuh rame dunia medsos. Kalau uang mondok keimbangan kurma situ lu gempar dunia. Mangan gak enak ribut. Padahal lu mangan kari ngemplok. Si kakian cocot no si nang warung. Gak usah deh. Yang kamu makan itu sudah enak. Cak Malik ini menurut saya makanannya sudah jos. Awakmu sok ngalem-ngalem. Gak usah nang warung. Tidak perlu pergi ke warung. Makanlah apa yang ada. Dan makan yang ada di sini itu enak. Sudah saya bandingkan dengan pondok-pondok lain, makan di sini sudah enak. Cukup ukuran pondok rek. Jadi bayang lombek mangani Pak Jokowi yo siji. Panjen kon dudu anake Jokowi. Mondok yo jok mangan enak. Mondok itu poso. Yang puasa masih ada? Berapa orang yang puasa? Sing bertahan tinggal berapa? Akeh sing brodol. Amar puasa berapa? Ya kalau kuat puasa. Puasa 40 hari itu tradisi di sini ya. Puasa untuk kecerdasan. Sehari 40 hari tidak makan ikan. Ya tirakat. Sopone wong tirakat bakal pangkat. Ya kon kepengin pangkat ya kudu tirakat. Gak iso rek. Kamu harus gelem tirakat. Lek awakmu gelem tirakat, ya insyaallah bakal pangkat ya. Derajat pangkat niku teko tirakat ya. Lek awakmu gak tirakat, wong tuamu sing tirakat. Lek wong tuamu gak tirakat, awakmu gak tirakat, terus dadi opo? Yes minimal tirakatin opo? Salat jamaah 5 waktu. Kamu istiqomah jamaah 5 waktu. Iku tirakat. Riyadhah, melatih puasa Senin Kemis, puasa 40 hari dan lain-lain ya. Pokoknya hidup ini harus ada tirakat, riyadhah ya, mendekat pada Gusti Allah. Muga-muga diparingi ilmu sing manfaat. Muga-muga rezeki ini berlimpah. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.